Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Hari ini saya akan mencoba membahas apakah HPS itu harus memperhitungkan keuntungan 15%. Kemudian berapakah sebenarnya persentase keuntungan yang wajar dalam penyusunan HPS. Nah, dapat saya jawab di sini bahwa di dalam menyusun HPS itu tidak ada perintah untuk menghitung berapa besaran keuntungan yang ditetapkan dalam penyusunan HPS. Pasal 26 itu disebutkan bahwa pertama, HPS dihitung secara keahlian. Kedua, HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Ini adalah pernyataan atau anjuran dari Perpres 16 tahun 2018. Sehingga konsep penambahan 15% atau menghitung 15% ini tidak sesuai dengan Perpres 16. Perpres 16 tidak menyebutkan bahwa atau tidak memerintahkan kepada pelaksana pengadaan, khususnya PPK atau tim teknis PPK, untuk menambahkan keuntungan dalam penyusunan HPS. Apalagi normal 15%. Namun 15% ini sebenarnya bukan diperintahkan untuk menambahkan, tapi diperhitungkan dalam penyusunan HPS. Kalimat sederhananya adalah dalam penyusunan HPS tidak diperintahkan oleh Perpres untuk menambahkan keuntungan. Apalagi adanya keuntungan 15%. Ini tidak ada diatur dalam Perpres. Perpres hanya mengatur perhitungkanlah keuntungan plus overhead dalam menyusun HPS. Karena kalimatnya adalah memperhitungkan, bukan menghitung. Kalau memperhitungkan ini kalimat anjuran, sedangkan menghitung ada kalimat perintah. Artinya apa? Perhatikanlah harga yang Anda ambil dalam menyusun apakah sudah termasuk keuntungan plus overhead. Jadi yang diperintahkan di Perpres ini adalah harga pokok penjualan, bukan harga pokok produksi yang kemudian ditambahkan dengan keuntungan plus overhead. Contoh sederhananya adalah apabila kita mau pengadaan laptop 10 juta, maka ketika kita menyusun HPS-nya, kita bisa datang ke titik distribusi atau titik pasar terendah yang bisa kita temui. Yang pertama misalkan toko. Di toko misalkan kita tanyakan harga laptop itu adalah 8 juta. Adalah merupakan harga pokok penjualan. Di mana di dalam harga pokok penjualan di situ ada bagian keuntungan plus overhead, sehingga tidak perlu lagi dihitung, diturunkan lagi dalam perhitungan-perhitungan mendasar. Kecuali kita mau beli laptop 10 juta atau satu unit dengan nilai 10 juta itu menanyakan harga langsung ke pabrikan, maka ini otomatis kita diperintahkan untuk memperhitungkan keuntungan dari toko atau dari retail atau dari penyedia yang akan mengawal kepada paket kita. Kalau kita melakukan ini tentu sesuatu hal yang tidak efisien dan tidak efektif. Karena apa? Membeli laptop satu unit itu harus mencari harga pokok produksi di pabrikan. Nah, ini mungkin gambaran sederhana. Jadi Perpres sama sekali tidak mengatur keuntungan apakah harus 15% atau berapa persennya. Persentase keuntungan itu tidak dihitung di situ. Perpres hanya menyatakan bahwa dalam menyusun HPS perhitungkanlah keuntungan plus overhead. Itu saja. Di dalam Perlem 9 tahun 2018 disebutkan untuk pekerjaan konstruksi, PPK dalam menyusun HPS diminta untuk menyusun perhitungan HPS dengan menambahkan keuntungan plus overhead penyedia konstruksi sebesar 15% dalam tata cara perhitungannya. Ini perintah untuk apa? Ini untuk konstruksi, karena pada konstruksi yang diperjanjikan adalah harga satuan pekerjaan, bukan harga satuan dasar. Harga satuan pekerjaan adalah gabungan atau konklusi dari analisa harga satuan dasar, kemudian digodok dengan metodologi, kemudian muncul harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan ini kemudian di dalam perhitungan analisanya ditambahkan keuntungan plus overhead 15%. Ini maknanya apa? Karena penyedia konstruksi tidak dibayar atas keuntungan semen, tidak dibayar atas keuntungan material, tidak dibayar atas keuntungan upah, tapi dia dibayar atas keuntungan berkontrak dengan pemerintah. Untuk itu pemerintah pada saat menyusun HPS menambahkan, kemudian dianalisa harga satuan menambahkan keuntungan plus overhead maksimal 15%. Ini dasarnya kenapa RES atau Perlem 9 tahun 2018 mengadopsi standar analisa harga satuan yang dikeluarkan oleh Kementerian PU tentang analisa harga satuan. Di situ ada 15%. Ini karena kita ingin memberikan spare yang cukup untuk penyedia konstruksi, karena penyedia konstruksi dianggap tidak mendapatkan keuntungan dari semen, karena yang mendapat keuntungan dari penjualan semen adalah penyedia semen dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.